Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Sebelumnya perkenalkan saya Seri Natasha Ramadhani dengan NIM 22091387057 angkatan 2022 kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang diampu dosen Bu Irda, yaitu yang berjudul Perbandingan Teknologi Serupa dengan IoT. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu IoT. Internet of Things adalah konsep di mana perangkat fisik dan objek sehari-hari terhubung dan dapat berkomunikasi satu sama lain melalui internet. Perangkat ini dilengkapi dengan sensor dan perangkat lunak untuk mengumpulkan dan bertukar data secara otomatis tanpa campur tangan manusia. Selanjutnya adalah tujuan dan contoh. Tujuan sendiri adalah tujuan utama IoT adalah menciptakan ekosistem yang lebih baik, efisien melalui otomatisasi, pemantauan jarak jauh, dan pengambilan keputusan berbasis data yang lebih baik. Selanjutnya, contoh. Beberapa contoh perangkat IoT adalah ponsel pintar yang menghubungkan berbagai perangkat, rumah pintar seperti lampu, dan kamera keamanan yang dapat dikendalikan dari jarak jauh. Perangkat yang dapat dikenakan seperti jam tangan pintar dan perangkat medis yang memantau kesehatan pasien real time. Dan dari inti pembahasan ini adalah teknologi serupa dengan IoT. Yang pertama WSN, Wireless Sensor Networks. Yang kedua M2M, Machine to Machine, GPS, Cyber Physical System. Yang keempat WOT, Web of Things. Yang pertama adalah WSN, Wireless Sensor Networks. Fitur inti. Fitur inti dari WSN terdiri dari node-node sensor yang ditempatkan secara terdistribusi untuk memantau kondisi fisik atau lingkungan. Node-node ini nirkabel dan bekerja sama untuk mengirimkan data ke titik pusat. Perbedaan dengan IoT sendiri, WSN berfokus pada pengumpulan data dari area tertentu melalui jaringan sensor nirkabel. IoT memiliki cakupan yang jauh lebih luas, tidak hanya mencakup sensor tetapi juga aktuator, analisis data, dan aplikasi penggunaan yang terhubung ke internet. IoT adalah konsep yang lebih holistik dan kompleks dibandingkan WSN. Bersamaan dengan IoT sendiri, keduanya menggunakan sensor untuk mengumpulkan data dari lingkungan. WSN bisa menjadi bagian dari ekosistem IoT, di mana data dari jaringan sensor ini dikirim ke internet. Contoh penggunaannya sendiri adalah pemantauan lingkungan di lahan pertanian, deteksi kebakaran hutan, atau pemantauan kondisi struktural jembatan. Selanjutnya M2M, Machine to Machine. Fitur inti dari M2M adalah komunikasi langsung antara dua perangkat mesin tanpa intervensi manusia. Komunikasi ini biasanya terjadi melalui jaringan kabel atau nirkabel yang tertutup. Perbedaan dengan IoT sendiri, M2M berfokus pada komunikasi point to point atau dalam jaringan tertutup. IoT menggunakan standar protokol internet yang terbuka dan terintegrasi dengan ekosistem yang lebih luas, seperti cloud computing, big data analysis, dan aplikasi penggunaan. M2M lebih berorientasi pada konektivitas spesifik
sementara IoT lebih berorientasi pada ekosistem global yang saling terhubung. Bersamaan dengan IoT sendiri, IoT dapat dianggap sebagai evolusi dari M2M. Keduanya melibatkan perangkat yang berkomunikasi satu sama lain secara otomatis. Contoh penggunanya sendiri seperti pembayaran parkir otomatis, di mana sensor mendeteksi mobil dan mesin mengirimkan data ke sistem pembayaran, atau mesin penjual otomatis yang mengirimkan notifikasi ke pusat inventaris ketika stok menipis. Selanjutnya, GPS, Cyber Physical System. Fitur inti GPS adalah sistem di mana mekanisme fisik dan komputasi cyber terintegrasi dengan erat. Sistem ini mengumpulkan data dari lingkungan fisik dan menggunakan data tersebut untuk mengontrol atau memengaruhi lingkungan fisik itu kembali. Perbedaan dengan IoT sendiri, GPS memiliki fokus pada loop control tertutup. Perangkat mengumpulkan data dari dunia fisik, misalnya sensor, menganalisisnya dan kemudian melakukan tindakan di dunia fisik, misalnya aktuator. IoT adalah konsep yang lebih luas, berfokus pada konektivitas dan pertukaran data antara berbagai objek melalui internet. Tidak selalu melibatkan loop control yang ketat seperti pada GPS. Bersamaan dengan IoT sendiri, IoT bisa menjadi bagian dari GPS. Keduanya melibatkan integrasi antara dunia fisik dan digital. Dan contoh penggunanya sendiri adalah kendaraan otonom yang menggunakan sensor untuk mendeteksi lingkungan dan aktuator untuk mengembalikan kemudian, atau sistem robotika di pabrik yang secara otomatis menyesuaikan diri dengan kondisi produksi. Yang keempat adalah Web of Things, bisa disingkat WOT. Fitur inti dari WOT sendiri berfokus pada penggunaan standar web yang sudah ada seperti HTTP, REST, URI untuk memfasilitasi integrasi dan interaksi antara perangkat IoT. Tujuannya adalah membuat perangkat IoT lebih mudah diakses dan digunakan oleh penggemar web. Perbedaan dengan IoT sendiri, IoT adalah konsep yang lebih luas tentang konektivitas perangkat. WOT adalah sebuah paradigma atau pendekatan teknis yang spesifik untuk mempermudah integrasi IoT. WOT tidak menciptakan protokol baru, melainkan menggunakan standar web yang sudah umum digunakan, sehingga tidak memerlukan platform atau gateway khusus untuk setiap perangkatnya. Selanjutnya, persamaan dengan IoT sendiri, keduanya berupaya menghubungkan perangkat. Contoh penggunaannya adalah lampu pintar. Lampu pintar dapat dikontrol melalui API web menggunakan protokol HTTP. Alih-alih melalui aplikasi khusus, ini memungkinkan pengembang untuk dengan mudah mengintegrasikan kontrol lampu ke dalam situs web atau aplikasi apapun yang mendukung standar web. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata atau perbuatan yang
kurang jelas di presentasi hari ini ataupun penjelasan saya kurang, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.